بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم ما ينفعنا وارزقنا العمل ما علمتنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya kepada tiap-tiap kita, hingga di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang salat witir. Kita berada pada pembelajaran tentang silsilah salat-salat sunnah, yang mana kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang salat sunnah yang memiliki keterkaitan dengan salat-salat wajib, atau yang lebih kita kenal dengan salat-salat sunnah rawatib. Dari salat-salat sunnah rawatib yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah, dari qabliyah subuhnya, qabliyah maghribnya, ba'diyah maghrib, ba'diyah qabliyah subuh, kemudian qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, lalu kemudian ada ba'diyah zuhur, lalu ada ba'diyah maghrib dan ada ba'diyah isya. Lalu ada yang ghairu muakkadah yang juga disunnahkan namun tidak ditekankan oleh Nabi, kadang dilaksanakan oleh Nabi dan kadang juga tidak. Ada qabliyah sebelum asar, qabliyah sebelum maghrib dan ada qabliyah sebelum isya. Maka pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat witir. Al-mas'alatul khamisah. Pembahasan yang kelima, hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu. Tentang hukum pelaksanaan salat witir, keutamaan dan waktu pelaksanaannya. Hukmuhu sunnatun muakkadah. Hukum pelaksanaan salat witir ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Salat witir, hukum pelaksanaannya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Ini diantara amalan ibadah salat sunnah yang senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan bermukim ataupun di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan safar. Nah, ini diantara yang dijaga. Jadi salat qabliyah subuh, lalu kemudian sebelumnya Nabi menjaga yang namanya pelaksanaan salat witir. Hatha alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memotivasi umatnya untuk melaksanakan yang namanya salat witir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah Subhanahu wa taala ini satu dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang ganjil. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ahlal Quran,
Wahai ahli Quran, kata Nabi, autiru, laksanakanlah salat witir, fa innallaha witrun yuhibbul witr, karena Allah Subhanahu wa taala itu satu dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang ganjil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang ganjil. Kita semua tahu ya, kalau salat witir adalah salat dengan jumlah rakaat ganjil yang dilaksanakan di malam hari dari ba'da pelaksanaan salat Isya sampai sebelum masuknya waktu subuh. Kalau witir itu sendiri secara bahasa apa artinya? Witir ganjil, gitu ya. Jadi witir kalau secara bahasa itu adalah ganjil. Nah, dan kalau secara istilah ya ia adalah pelaksanaan sholat dengan jumlah rakaat ganjil yang dilakukan di malam hari. Jadi ba'da, setelah pelaksanaan sholat Isya dan sebelum masuknya waktu subuh, yang biasanya dilakukan beriringan dengan pelaksanaan sholat malam seseorang. Nah, ini adalah sholat witir. Maka kalau tadi seperti disampaikan di dalam kitab Al-Fiqhul Miyassar, hukum pelaksanaannya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau seperti yang disabdakan oleh Nabi, ya ahlal Qur'ani autiru, wahai ahli Quran, laksanakanlah salat witir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha witrun yuhibbul witr, karena Allah Subhanahu wa taala satu dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang tunggal. Wa waktuhu, dan waktu pelaksanaan salat witir ma baina salatil isya'i wa salatil fajri bi ijma'il ulama. Untuk waktu pelaksanaannya adalah antara selepas salat Isya hingga waktu pelaksanaan salat subuh menurut ijma' para ulama. Ya. Dalilnya adalah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu melakukannya. Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir itu di waktu tersebut, yaitu ba'da salatil Isya dan sebelum masuknya waktu subuh, maka ini yang disepakati oleh para ulama akan waktu pelaksanaan salat al-witr. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayatnya Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am, salatul witr ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengaruniakan kepada kalian satu amalan ibadah salat yang mana ia lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan humrin na'am, dibandingkan dengan onta merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nabi sampaikan salatul witr, ia adalah salat witir ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri, yang dilaksanakan di antara pelaksanaan salat Isya dan pelaksanaan salat subuh. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tala'al fajru fala witra, maka ketika subuh itu telah tiba, maka tidak ada lagi pelaksanaan salat witir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna, salat malam itu jumlah rakaatnya 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidah fa autarat lahu ma qad shalla. Nabi menyampaikan salat malam itu jumlahnya 2 rakaat. Hingga ketika seseorang di antara kalian khawatir akan masuknya waktu subuh, maka hendaklah ia melaksanakan salat 1 rakaat, yaitu salat witirnya, yang lalu kemudian hal itu akan menjadikan ganjil pelaksanaan salatnya. Nah, kata Nabi yang dapat kita garis bawahi di sini adalah ketika Nabi menyampaikan salat malam jumlah rakaatnya 22. Kalau sudah khawatir akan masuknya waktu subuh, maka hendaknya salat malamnya diakhiri dengan melaksanakan salat 1 rakaat. Akhirnya dengan melaksanakan salat 1 rakaat witir di sini maksudnya. Nah, maka di sini ada pelajaran, artinya waktu pelaksanaan salat witir ini berakhir dengan masuknya waktu subuh.
Fahadza dalilun ala khuruji waqtil witri bitulu'il fajri. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya waktu witir itu keluar dengan terbitnya matahari. Tayyib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan wa asrahu minhu, dan yang lebih jelas dari penjelasan Nabi tadi, yakni fid dalalah, marwahu Abu Dawud wan Nasa'i, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i. Wa sahhahahu Abu Awanah wa ghairuhu, yang disahihkan oleh Abu Awanah dan selainnya, anna Ibnu Umar kana yaqul, sesungguhnya dahulu Ibnu Umar menyampaikan, man shalla minal laili falyaj'al akhir salatihi witra. Barang siapa yang melaksanakan salat malam, kata Nabi Muhammad, hendaklah ia menjadikan akhir daripada salatnya yaitu salat witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan hal tersebut. Fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu salatil laili wal witri. Maka kata Nabi, ketika telah tiba yang namanya waktu subuh, maka waktu pelaksanaan sholat malam dan sholat witir ini telah berakhir. Gitu ya. Jadi kalau seperti disampaikan oleh Ibnu Umar, barang siapa yang melaksanakan sholat malam, maka hendaknya ia menjadikan akhir sholatnya adalah sholat witir. Karena Rasulullah memerintahkan akan hal tersebut. Jika telah tiba waktu subuh, maka waktu pelaksanaan salat malam dan salat witir ini telah berakhir. Maka ini ahibatil kiram azza wa jazakumullah adalah dalil yang lebih jelas yang menunjukkan bahwasanya akhir daripada pelaksanaan salat witir itu adalah masuknya waktu subuh, Wa salatul witri akhirul laili afdalu minhu fi awwalihi. Lakin yustahabbu ta'jiluhu awwalal laili liman dhanna annahu la yaqumu akhiral lail. Kita tahu ahibatil kiram, waktu salat witir ini dimulai dari ba'da isya sampai waktu subuh. Nah, waktu yang paling utama di dalam melaksanakan salat witir itu adalah di waktu akhirnya. Ya, di waktu akhir malam. Ini yang paling utama di dalam melaksanakan salat witir. Ya. Hanya saja bagi seorang muslim yang kesulitan untuk dapat bangun di akhir malam, maka diperbolehkan ya, untuk menjadikan sholat witirnya itu di awal malam atau sebelum ia melaksanakan atau sebelum ia beristirahat di malam hari, untuk terlebih dahulu melaksanakan sholat witir. Ini diantara yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh seorang muslim. Hal ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu. Barang siapa, kata Nabi, yang khawatir untuk tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaklah ia melaksanakan salat witir di awal malamnya. Wa man tami'a ay yaquma akhiral laili falyutir akhiral laili. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk melaksanakannya di akhir malam, maka hendaklah ia melaksanakan di akhir malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salata akhiril laili masyhudah. Wa dzalika afdal. Karena salat di akhir malam itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disaksikan. Ya. Dan salat di akhir malam itu lebih utama, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini dapat kita petik beberapa pembelajaran, di mana dari apa yang kita telah sampaikan tadi, bahwa salat witir itu adalah salat yang jumlah rakaatnya ganjil yang dilaksanakan antara isya dan subuh. Dan amalan salat ini adalah amalan salat yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang lalu kemudian sunnahnya untuk dijadikan di akhir sholat, gitu ya? Dan sunnahnya untuk sholat witir ini dilaksanakan di akhir malam. Hanya saja ketika seorang muslim mengkhawatirkan dirinya untuk tidak dapat melaksanakan sholat witir di akhir malam, maka disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat witirnya di awal malam.
bisa ba'da isya atau bisa sebelum tidur. Kalau seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasihku sallallahu alaihi wasallam itu mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal. Ya. Di mana ketiga hal tersebut disampaikan ya, an asuma thalathata ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam. Untuk hendaknya aku menjaga puasa 3 hari di setiap bulan, yaitu puasa ayyamul bid, ya, puasa hari-hari putih. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk menjaga 2 rakaat salat duha. Lalu kemudian yang ketiga adalah untuk aku melaksanakan salat witir di saat sebelum tidur. Nah, jadi kalau misalkan kita adalah orang yang agak sulit untuk bisa bangun malam, maka ada sunnah Nabi yang memang disunnahkan untuk melaksanakan salat witir di awal malam. Namun kalau misalkan kita punya semangat untuk melaksanakan yang namanya salat witir ini di akhir malam, maka disunnahkan untuk dapat dilaksanakan di akhir malam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk tata cara pelaksanaan dan jumlah rakaat salat witir, sifatul witri wa adadu rakaatihi. Tentang sifat atau tata cara pelaksanaan salat witir dan jumlah rakaatnya. Al-witru aqalluhu rakaatun wahidah. Salat witir itu minimal dilaksanakan 1 rakaat. Jadi salat witir itu minimal dilaksanakan sebanyak 1 rakaat. Li hadithi Ibni Umar wa Ibni Abbas marfu'an, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Umar dan di dalam hadisnya Abdullah bin Abbas yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, al-witru rak'atun min akhiril laili. Salat witir itu jumlahnya adalah 1 rakaat yang dilaksanakan di akhir malam. Ya. Wali hadithi Ibni Umar al-madhi qariban, dan juga seperti yang disampaikan di dalam hadisnya Abdullah bin Umar, di mana Nabi menyampaikan shalla rak'atan wahidah tutir lahu ma qad shalla. Jadi kalau orang salat malam itu sudah mengkhawatirkan akan masuknya waktu subuh, maka hendaknya dia menjadikan di akhir salatnya salat 1 rakaat hingga menjadikan jumlah rakaatnya menjadi jumlah rakaat yang ganjil. Nah, ini tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa yajuzul witru bi 3 rakaat, dan diperbolehkan untuk seorang muslim melaksanakan salat witir dengan jumlah 3 rakaat. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalathan. Adapun dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat malam sebanyak 4 rakaat. Tidak perlu bertanya tentang keindahan, kesempurnaan, tentang panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melaksanakan salat 4 rakaat berikutnya. Jangan bertanya tentang kesempurnaan dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla thalathan. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witirnya sebanyak 3 rakaat. Nah, jadi ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara tata cara pelaksanaan salat malam Nabi, yaitu salat malam Nabi itu dilaksanakan 4-4-3. Biasanya kalau di masyarakat kita yang dilaksanakan di masjid-masjid Muhammadiyah biasanya menggunakan jumlah rakaat ini. Nah, ini adalah dalil yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah tentang pelaksanaan salat tersebut. Ya, semuanya boleh. Yang 4-4-3 boleh, yang 2-2-2 lalu diakhiri dengan 3 pun juga boleh, pernah dilakukan oleh Nabi. Tadi disampaikan dalam hadisnya Abdullah bin Umar, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Maka kalau dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah ini disebutkan oleh Aisyah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam sebanyak 4 rakaat. Jangan tanya tentang kesempurnaan, tentang panjangnya salat Nabi. Lalu kemudian dilanjutkan salat 4 rakaat berikutnya. Lalu kemudian
Kata Aisyah, jangan bertanya tentang kesempurnaan dan panjangnya sholat Nabi. Baru kemudian setelah itu Nabi SAW melaksanakan sholat 3 rakaat. Wa tajuzu hadhihi thalath bisalamaini. Dan tata cara sholat witir yang berjumlah 3 rakaat ini diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan 2 kali salam. Jadi seperti yang semuanya insya Allah sudah tahu. Jadi sholat witir 3 rakaat ini caranya adalah 2 rakaat dulu salam, kemudian berdiri untuk melaksanakan sholat 1 rakaat. Hingga menjadi 3 rakaat. Gitu ya. Kenapa? Lianna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yusallimu min rak'ataini hatta ya'muru bi ba'di hajatihi. Gitu ya. Dikarenakan ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, Abdullah bin Umar dahulu ketika melaksanakan sholat witir nyampe 2 rakaat, itu mengakhirinya dengan salam terlebih dahulu, gitu ya. Baru kemudian setelah itu disempurnakan dengan 1 rakaat berikutnya. Wa tajuzu sardan, dan tata cara sholat yang 3 rakaat ini juga boleh dilakukan dengan cara melaksanakannya secara menyeluruh, langsung 3 rakaat ini juga diperbolehkan. Wa tajuzu sardan bitasyahudin wahidin wa salamin wahid. Diperbolehkan 3 rakaat untuk dilaksanakan secara langsung, namun dengan 1 tasyahud saja. Tidak ada tasyahud awalnya. Jadi tidak ada tasyahud awalnya. Jadi langsung 3 rakaat tanpa tasyahud awal di rakaat yang kedua. Jadi langsung tasyahudnya dijadikan tasyahud akhir, gitu ya. Wa salamun wahidun, dan 1 kali salam. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dikarenakan disebutkan di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, dahulu melaksanakan salat witir sebanyak 3 rakaat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk kecuali di akhir. Dan Nabi SAW tidak duduk kecuali di akhir. Artinya tidak ada tasyahud awalnya, jadi langsung dijadikan tasyahud akhir. Ini berarti ada 2 cara ya. Jadi kalau yang pertama tadi, sholat witir Nabi itu boleh untuk dilakukan sebanyak 1 rakaat. Tapi biasanya 1 rakaat ini diawali dengan sholat malam sebelumnya. Karena kan tadi disebutkan sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu ketika Nabi ditanya tentang pelaksanaan sholat malam. Jadi Nabi setelah itu sampaikan sholat malam itu 2 rakaat. Hingga ketika seseorang di antara kalian takut akan masuknya waktu subuh, ya shalla raka'atan wahidah. Hendaklah dia melaksanakan sholat 1 rakaat, fa'autarat lahu ma shalla. Kemudian menjadikan ganjil pelaksanaan sholatnya. Jadi minimalnya memang 1 rakaat. Namun sunnahnya sebelum 1 rakaat ini ya memang ada salat malam yang dilaksanakan sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua adalah 3 rakaat itu tadi. Kalau kita simpulkan berarti ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Ini adalah tata cara pelaksanaan salat witir yang pertama, yang 3 rakaat. Lalu kemudian cara yang kedua adalah langsung sekaligus 3 rakaat dengan tanpa tasyahud awal, gitu ya. Ahibatul kiram azzakumullah, wala tusalli bi tasyahudaini wa salamin wahid. Dan janganlah melaksanakan salat witir yang 3 rakaat ini dengan 2 tasyahud dan 1 salam, hatta la tushbih salatal maghrib, hingga salat witir ini tidak menyerupai pelaksanaan salat maghrib. Wa qad naha sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang akan hal itu. Jadi kalau di dalam riwayatnya Ad-Daruqutni, Imamul Baihaqi disebutkan, kalau katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang larangan Nabi untuk menjadikan salat witir seperti salat maghrib, itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan sanad yang sahih menurut syaratnya Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Lalu kemudian selanjutnya ahibatil kiram azza wa azakumullah, wa yajuzul witru bi sab'i raka'atin wa bi khamsin. Dan salat witir ini juga boleh untuk dilakukan sebanyak 7 rakaat ataupun 5 rakaat. Jadi salat witir itu diperbolehkan untuk dilakukan sebanyak 7 rakaat dan juga diperbolehkan dilakukan sebanyak 5 rakaat. Gimana caranya?
la yajlisu illa fi akhiriha. Jadi tasyahudnya itu di akhir. Tasyahudnya di akhir. Jadi tidak ada tasyahud awalnya. Kalau 5 rakaat ataupun 7 rakaat, maka tidak ada tasyahud awalnya. Jadi langsung tasyahud akhir, gitu ya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha, dikarenakan di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaah. Gitu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat malam, Nabi melaksanakan salat malam sejumlah 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 13 rakaat yang dilaksanakan, 5 rakaat diantaranya adalah salat witir. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi tidak melaksanakan tasyahud kecuali di akhirnya. Jadi 13 rakaat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti 8 rakaatnya salat malam, lalu kemudian 5 rakaatnya ini salat witir. Dan tata caranya sebagaimana disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tasyahudnya itu dijadikan di akhir. Jadi sudah langsung rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada yang pernah melaksanakan salat witir 5 rakaat di sini? 3 rakaat aja udah untung-untungan gitu ya. Nah, maka hebatil kiram ini diantara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali hadithi Ummu Salamah, dan di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini masya Allah, di antara hikmah kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan beberapa para wanita di dalam kehidupan Nabi adalah untuk menukil akan tuntunan-tuntunan yang dilakukan oleh Nabi, terutama ketika Nabi berada di dalam rumah. Nah, ini kan yang menyampaikan kepada kita Ummahatul Mukminin ini, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang menyampaikan Aisyah. Lalu kemudian dalam hadis ini yang menyampaikan adalah Ummu Salamah. Wali hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan di dalam hadis Ummu Salamah semoga Allah meridainya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in au bi khamsin. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat witir, Nabi melaksanakannya sebanyak 7 rakaat. 7 rakaat lagi gitu ya. Lebih berat lagi mungkin kalau bagi kita melaksanakannya. Tapi ini memang di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutiru bi sab'in au bi khamsin. Nabi melaksanakan salat witir sebanyak 7 rakaat atau 5 rakaat. La yafsilu bainahunna bi taslimin wala kalam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung 7 rakaat itu dilaksanakan secara sekaligus. Tidak ada yang memisahkan. Jadi tanpa ada salam sebelumnya dan tidak ada pembicaraan sebelumnya, jadi langsung 7 rakaat dan 5 rakaat ini dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sekaligus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tuntunan dari yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan salatul witir sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Lalu yang hendaknya perlu diperhatikan oleh seorang muslim, kalau misalkan kita melaksanakan salat witirnya itu di awal malam, maka di akhir malam kita sudah tidak perlu lagi melaksanakan salat witir. Jadi cukup 1 kali yang namanya salat witir itu dilaksanakan. Jadi kalau misalkan di awal malam, ba'da isya ataupun sebelum tidur kita sudah salat witir, di akhir malam kita dimudahkan untuk bangun, ya tinggal kita salat malam saja. Dan sudah tidak perlu lagi untuk melaksanakan salat witir, karena memang melaksanakan salat witir di sebanyak 2 kali dalam 1 malam itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Lalu kemudian di antara yang dituntunkan di dalam pelaksanaan salat witir ini, ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, adalah Nabi itu terkadang melaksanakan salat witir itu dalam keadaan duduk. Terkadang Nabi menjamak antara berdiri dan duduk. Hal ini karena memang dikarenakan salat sunnah itu tidak disyaratkan harus berdiri. Jadi salat sunnah itu diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam keadaan duduk. Kalau salat wajib kita telah sampaikan berdiri itu adalah rukun pada salat wajib. Namun kalau pada salat sunnah
berdiri itu adalah sunnah. Makanya di antara tata cara pelaksanaan sholat witir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya Nabi memulai sholat witir itu dengan berdiri, hingga di pertengahan sholatnya Nabi SAW melanjutkan sholat witirnya dengan keadaan duduk. Baru kemudian di akhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali berdiri, lalu kemudian diakhiri dengan tasyahud akhir dan salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ini adalah di antara tuntunan-tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada lagi, selanjutnya adalah tentang kunut. Apakah di dalam pelaksanaan sholat witir itu disunnahkan untuk seorang muslim itu membaca kunut, ya? Nah, maka kunut di dalam pelaksanaan sholat witir itu disunnahkan, disyariatkan menurut pendapat mayoritas para ulama. Ya, kecuali madhabnya Al-Imam Malik, ya, dan mereka berselisih pendapat apakah diwajibkan atau disunnahkan, ya. Dan yang lebih mendekati kebenaran ini masuk dalam amalan-amalan sunnah, di mana dalil di dalam permasalahan ini ahibatil kiram azzan wa azzakumullah adalah hadisnya Hasan bin Ali yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, di mana Hasan bin Ali menyampaikan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang untuk aku ucapkan di dalam pelaksanaan sholat witirku, yaitu kunutnya maksudnya, ya. Di mana Nabi mengajarkan untuk Hasan bin Ali membaca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Maka kalau di dalam hadisnya Ubay bin Ka'ab ahbatil kiram dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru fayaqnutu qabla ruku'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu melaksanakan salat witir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut. Nah, dan kunut ini bisa dilaksanakan sebelum ruku' ataupun setelah ruku'. Biasanya kalau kita kan setelah ruku' ya. Nah, itu juga bisa dilakukan sebelum ruku', gitu ya. Nah, maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, hanya kalau seperti di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan, yang dimaksudkan dengan sunnah pelaksanaan kunut pada salat witir di sini itu adalah sunnah untuk dilakukan sesekali. Tidak mesti harus selalu melaksanakan kunut di dalam salat-salat witir kita. Li'anna sahabat alladzina rawaw al-witra lam yadhkurul kunuta fihi. Karena para sahabat yang meriwayatkan tentang tuntunan di dalam pelaksanaan salat witir, mereka tidak menyebutkan tentang tuntunan kunut di dalamnya. Gitu ya. Kalau misalkan ini menjadi satu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya akan disebutkan oleh para sahabat yang meriwayatkan tentang tata cara sholat witir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, secara garis besar kunut di dalam pelaksanaan sholat witir itu disunnahkan menurut madhabnya mayoritas para ulama, kecuali madhabnya Imam Malik, kecuali madhabnya Imam Malik, dan sunnah untuk dilakukan sesekali. Gitu ya. Kadang kita kunut, kadang kita tidak kunut, sebagaimana itu berdasarkan dari riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu taala alaihim ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gimana kalau misalkan kelewatan? Jadi tidak witir di awal malam, tidak witir juga di akhir malam. Ada yang pernah ganti salat witir? Atau kalau lewat ya sudah biarkan lewat? Ada enggak yang terlewatkan sholat witir lalu kemudian dia menggantinya? Ada yang pernah? Belum pernah ya? Baik. Nah, maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, yang namanya sholat witir, ketika seseorang itu tidak sempat untuk melaksanakannya, maka diperbolehkan untuk mengganti sholat witirnya. Gitu ya. Hal ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih menyampaikan, man nama 'anil witri aw nasiyah
falyusalli idza asbaha aw dzakar. Barang siapa yang tertidur dari melaksanakan sholat witir atau dia lupa, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika di pagi hari, ya, atau ketika ia telah ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, dan tata cara menggantinya kalau misalkan sholat witir itu kita ganti di waktu duha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau terlewatkan dari melaksanakan sholat malam dan sholat witir dan menggantinya di waktu duha, Nabi itu melaksanakannya dengan jumlah yang genap. Jadi tidak dengan jumlah yang ganjil. Maka kalau di dalam hadisnya Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama minal laili aw marida shalla bin nahari 12 raka'ah. Jadi Nabi, kata Ummul Mukminin Aisyah, ini dalam riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertidur dari melaksanakan sholat malam atau Nabi sedang sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat di siang harinya atau di waktu duhanya itu sebanyak 12 rakaat. Artinya yang biasanya 11 sama Nabi dijadikan 12. Sama Nabi dijadikan 11. Nah, maka ahibatil kiram azza wa azakumullah, artinya sholat witir yang biasanya dilakukan dengan jumlah ganjil, maka ketika kita menggantinya kita menjadikannya dengan jumlah yang genap. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita biasa sholat witirnya 3 rakaat, maka kita bisa menjadikan sholat witir itu 4 rakaat, qadaan, mengganti. Nah, begitu. Ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, dan disunnahkan untuk hendaknya sholat witir ini digantinya sebelum pelaksanaan sholat zuhur, sebelum pelaksanaan sholat zuhur. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah beberapa tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, kalau bacaan di saat sholat witir biasanya apa yang dibaca? Rakaat pertama apa biasanya? Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua? Al-Kafirun. Yang ketiga? Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas. Nah, itu diantara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada saat kita melaksanakan sholatul witir. Tapi sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana tata cara duduk tasyahud pada pelaksanaan sholat witir? Duduk tasyahud pada pelaksanaan sholat witir ini adalah dengan duduk iftirash, dengan duduk seperti duduk di antara dua sujud. Nah, gitu ya. Ataupun ketika dilaksanakan dengan duduk tawarruk boleh saja. Jadi kalau seperti di dalam mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kalau sholat itu adalah sholat yang hanya berisikan satu tasyahud atau yang berjumlah 2 rakaat, maka tasyahud akhirnya itu dengan duduk iftirash seperti sholat subuh, gitu ya, seperti sholat witir dilaksanakan 3 rakaat secara sekaligus, kan tidak ada tasyahud awalnya. Nah, ini duduk akhirnya adalah dengan duduk iftirash. Nah, tapi kalau di dalam madhabnya Al-Imam Syafi'i, pokok tasyahud akhir itu duduknya tawarruk. Nah, kalau pokok tasyahud akhir itu duduknya tawarruk. Nah, jadi artinya dua-duanya boleh, duduknya diperbolehkan. Yang mau iftirash ahlan, yang mau tawarruk pun juga diperbolehkan, tidak ada masalah. Makanya kalau merujuk kepada madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, artinya salat witir ini duduknya iftirash, duduknya seperti duduk di antara 2 sujud. Gitu. Lalu kemudian terkait dengan makna tidak menyamai salat maghrib, gitu ya. Nah, kalau salat maghrib itu kan 3 rakaat, ada tasyahud awalnya, ada tasyahud akhirnya. Nah, maka salat witir ini tidak disamakan dengan salat maghrib. Artinya 3 rakaat ini kalau misalkan mau dijadikan 2 tasyahud, maka setelah tasyahud yang pertama itu, setelah 2 rakaat salam, baru kemudian kembali berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Nah, maka kan sudah berbeda itu sudah. Jadi, ataupun ketika hendak dilaksanakan 3 rakaat secara sekaligus, maka tidak ada tasyahud awalnya. Nah, itu maknanya. Fadilah daripada witir itu kalau seperti yang tadi kita sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini amalan ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis qudsi disebutkan dengan sanad yang sahih,
Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Gitu ya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai melebihi dari apa yang aku wajibkan, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku gitu ya, dengan amalan-amalan sunnah melainkan aku akan mencintainya. Nah, jadi salat witir diantara keutamaannya adalah keutamaan melaksanakan salat sunnah secara umum atau amalan-amalan sunnah secara umum. Nah, gitu. Jadi mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mengangkat derajat seorang hamba, gitu ya. Lalu kemudian menjadi pelengkap bagi salat-salat wajib yang kurang. Nah, jadi masuk dalam keumuman keutamaan salat-salat sunnah, termasuk juga mengangkat dalam hadisnya Rabi'ah ibnu Malik seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, ketika sahabat itu minta kepada Nabi untuk ia menemani Nabi di dalam surganya Allah, maka Nabi menyampaikan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantu aku untuk dirimu ini ya, dengan memperbanyak sujud untuk bisa mencapai keinginanmu, yaitu masuk ke surga dan berada pada derajat menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan kemanfaatan. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.